Halo semuanya, Sawadikra. Pada saat kita melihat persidangan kasus Brigadir Joshua, ada banyak hal yang disampaikan dari saksi pihaknya Ferdy Sambo dari ART dan juga ajudan yang cenderung adalah menyudutkan Joshua, apalagi pernyataan dari Damson ya, satpam atau security yang bekerja di rumah Ferdy Sambo. Kamarudin Simanjuntak sudah merespon tentang hal ini, bahkan Kamarudin juga malah memunculkan dugaan baru yang menurut aku juga cukup masuk akal. Kenapa seperti ini? Yang pertama adalah kenapa Daden dengan Sambo itu selalu bersama. Bahkan diketahui di Magelang tersebut Sambo meninggalkan istrinya, bahkan malam lebih memilih pergi bersama Daden. I know ini it's going to be like a story yang dugaan dulu juga mengenai hal tersebut. Kalian sudah tahu apa maksudnya. Terus juga kita ketahui Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo rumahnya sudah pisah. Nah, Daden dan juga Ferdy Sambo tinggalnya adalah di Bangka, sedangkan Putri Chandrawati tinggalnya adalah di rumah Saguling. Kalian sudah tahu, ini dugaan dari Kamarudin ini akan mengarah kemana. Ini tentang hal-hal yang sifatnya adalah kepribadian seseorang. Yang kedua adalah, ini juga agak geli ya, Kamarudin Simanjuntak mengatakan Putri itu diduga birahi, diraba-raba, dibopong-bopong. Dengan peristiwa, ya paling tidak kalau yang dibopong-bopong, ini adalah peristiwa di Magelang tersebut. Klaimnya dari Susi dan juga Kuat Ma'ruf di BAP ada seperti itu. Bahkan juga yang diraba-raba itu adalah peristiwa menurut versi mereka yang sekarang terbaru adalah di Magelang di tanggal 7 Juli 2022 tersebut. Kalau yang birahi ini apakah peristiwa yang berhubungan dengan tanggal 4 juga, di mana ada keterangan yang menurut aku cukup valid karena Barade Eliezer yang sudah menjadi justice kolaborator, dia mengaku pada saat itu dipanggil sama Joshua untuk ngebantu ngangkat Putri Chandrawati, kemudian PC memberikan aba-aba tidak usah. Itu adalah hal yang menjadi landasan kenapa Kamarudin Simanjuntak mengatakan hal seperti itu. Kita akan bahas lebih detail. Yang pertama adalah mengenai yang menjelek-jelekan almarhum. Ini kasus pembunuhan berencana, bukan kasus pelecehan seksual. Kenapa kok almarhum itu dijelek-jelekan? Aku sih bisa ngejawab ini dengan sangat gamblang ya, dengan melihat tujuan hukum dari kuasa hukumnya FS dan juga PC. Tujuannya mereka adalah target hukumnya agar kliennya tidak mendapatkan hukuman maksimal, yaitu adalah pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau seumur hidup. Makanya berusaha diwujudkan adalah pelecehan yang ada di Magelang tersebut. Kalau kepribadiannya Joshua terbukti memang seperti yang diklaim selama ini dari versinya Damson ataupun juga dugaan dari kuasa hukumnya FS dan juga PC, kelakuan yang mabuk-mabukan, main perempuan, dunia malam, itu akan mengidentikan, membuka possibility bahwa Putri Chandrawati possibility sangat tinggi sekali dilakukan hal seperti itu. Itu adalah diarah ke sana. Kamarudin mengatakan begini, Joshua dilahirkan sehat dan berprestasi. Dia diterima menjadi anggota Polri, kemudian dia diangkat menjadi ajudan. Bahkan saat menjadi ajudan Sambo, dia juga diangkat sebagai anggota Satgasus Merah Putih. Dengan hal-hal tersebut mengindikasikan dia adalah orang yang baik-baik saja. Pada saat anggota Polri akan diangkat, apalagi pada saat kalau seandainya penerimaannya itu adalah murni tanpa ada sogok-sogokan, dugaan seperti itu. Kan ada tes, selain tes fisik juga ada tes psikologi. Apalagi kalau aku lihat backgroundnya keluarga dari Brigadir Joshua yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kayaknya nggak mungkin banget mereka akan mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk nyogok masuk Polri. Itu tidak mungkin sekali. Karena memang di luar sana tidak bisa menutup mata, ada dugaan-dugaan, masih ada nih orang-orang yang mau mendaftar sebagai Polri masih menyogok. Dugaannya seperti itu, mudah-mudahan dugaanku ini salah. Tetapi kalau itu benar, akan sangat mengerikan ya pada saat orang-orang yang nyogok tersebut nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian diberikan jabatan yang strategis, mereka akan melakukan korupsi, melakukan semena-mena, sambo-sambo berikutnya akan muncul berikutnya. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke topik ini lagi. Kamarudin mengkritik. Security, kapasitasnya apa? Kok bilang ke klub malam? Ngapain dia ke klub malam bukannya jaga rumah?
Selain kejanggalan-kejanggalan yang sudah aku bahas di video sebelumnya mengenai isu ini, Kamarudin juga menambahkan mengenai kalau memang Damson ini tugasnya adalah security, ngejaga rumah, kenapa dia bisa keluar malam-malam untuk ikutan ke klub, bahkan sampai subuh. Bukannya tugasnya security itu 24 jam ya, walaupun mungkin ada shift-shiftan, ya bisa aja berangkat pagi, pulang malam, atau seperti itu. Tetapi kan itu adalah hal yang janggal sekali, kenapa kok bisa dia katanya sering ke sana. Kalau sering, berarti dia juga ikut dong. Ya, kalau dia ikut terus yang ngejaga siapa? Setahu aku teman-teman, orang yang kalau habis minum malam itu, aku melihat dari, aku bukan sok suci ya, aku tidak minum, tidak merokok, bukan karena urusan apapun, karena aku lebih orang suci atau apa, enggak sama sekali. Aku tidak ngerokok, tidak minum, karena aku nggak bisa. Pernah mencoba, dan nggak nyaman sama sekali. Bahkan aku lihat teman-temanku di sini, di Thailand ya, yang memang alkohol tuh kayak udah jadi sosialisasi di sini. Teman-temanku tuh mereka sering ngajak aku kalau acara minum-minum gitu ya, karena agar ada yang nyetirin, agar ada yang mengantarkan mereka aman sampai rumah. Kalau habis minum itu, paginya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Butuh waktu sehari, 2 hari untuk recover. Kan nggak mungkin lah ya, Damson ataupun juga Joshua minum-minum malamnya katanya sering. Terus paginya ngapain, siangnya ngapain? Apa nggak dikomplain sama Putri Chandrawati, kerjaannya nggak benar? Itu kan nggak terjadi. Bahkan kenapa Putri Chandrawati juga membantu Joshua untuk memindahkan adiknya ke Polda Jambi, ya karena ada kinerja yang baik, makanya Putri Chandrawati juga membantu itu. Menurut aku sih ini janggal ya, dan tidak ada bukti yang kuat ke arah sana, karena berusaha dibuktikan merusak nama baik dan juga kepribadian dari seorang Joshua. Daripada sebar fitnah, menurut Kamarudin, mendingan latihan gila katanya. Biar tidak ada laporan pertanggungjawaban secara hukum. Karena kalau orang gila kan memang nggak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Ini aku lihat kayaknya udah mulai kesel gitu. Mereka lah yang berkepribadian ganda, katanya. Mereka ini adalah FS ya, dikatakan. Mereka, si FS ini menegakkan hukum di satu sisi, tapi di sisi lain malah menghabisi anak buahnya. Ya ini adalah jelas hal yang fakta. Kenapa itu tidak dibahas di persidangan? Karena kenapa kita lebih fokus ke profiling victimnya dibandingkan profiling para pelakunya? Harusnya kan Ferdy Sambo yang harus dianalisa kepribadiannya, masa kecilnya seperti apa. Tetapi malah korban yang dianalisa kepribadiannya, masa kecilnya, keluarganya, broken home atau enggak, masih tinggal bersama atau enggak orang tuanya. Kan itu yang kita lihat di persidangan. Kenapa enggak profiling dari seorang Ferdy Sambo, masa kecilnya seperti apa, kenapa dia bisa seperti itu. Kalau masa kecilnya baik-baik aja, bagaimana 5 tahun terakhir ini kenapa seperti itu. Itu yang harusnya di-profiling juga. Malah bagi aku cukup yang janggal, malah korban yang di-profiling bukannya si pelaku. Terus tuduhan pemerkosaan di Duren 3 itu sudah terbongkar, tidak benar. Kalau memang itu benar, kan pengacaranya kan begitu yakin menurut Kamarudin Simanjuntak. Bahkan ada salah satu pengacaranya tim PC yang malu gitu karena di-prank, akhirnya dia mengundurkan diri. Berbeda dengan pengacara yang lainnya, katanya tidak tahu malu kenapa masih terus menjadi kuasa hukumnya. Padahal awal-awal dia terus menyerang saya, ahli nujum dan sebagainya, tetapi ternyata itu tidak terbukti. Apalagi ada CCTV terbaru yang menunjukkan jam 5:12 atau jam 10-an, jam 5:10 di tanggal 8 Juli tersebut, ada Brigadir Joshua masih di taman. Kan nggak mungkin, pembunuhannya sudah 1 menit kemudian. Kapan itu melakukan pelecehan ya, katanya Kamarudin. Apa emangnya Joshua punya alat kelamin yang sebegitu panjangnya sampai ke kamar, dari kamar sampai ke mana? Ke taman. Ini hanyalah kiasan aja untuk menggambarkan sebegitu tidak masuk akalnya dari pernyataan timnya Ferdy Sambo. Itu artinya, katanya Kamarudin, itu adalah dia bermimpi untuk diperkosa oleh Joshua begitu PC-nya. Ya gitulah, agak banyak kata-kata yang harus disensor sebenarnya. Ya, apalagi di bagian terakhir yang aku bahas di sini adalah mengenai hubungan Daden dan Sambo ini ada apa gitu. Kenapa kok dia ini begitu dekat sekali di Jakarta, tinggalnya selalu bareng. Di Magelang, putrinya ditinggalkan, lebih baik memilih bersama Daden.
Ya kalian sudah tahu mau ke arah mana semua. Jadi Kamarudin aku lihat strateginya adalah pada saat kliennya, which is itu adalah mendiang Joshua ya, itu diserang kepribadiannya, ya Kamarudin juga sama melakukan hal yang sama, menyerang kepribadian dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Menurut aku adalah strategi yang sama-sama cerdas ya. Kalau memang dikasih isunya isu-isu konyol, Kamarudin juga ngebalesnya dengan isu-isu konyol. Kalau diserangnya dengan barang bukti atau alat bukti, begitupun juga sama Kamarudin. Jadi ya, kayaknya Kamarudin ini adalah salah satu hal yang aku amati. Pada saat dia dimunculkan, diberikan statement-statement konyol, dijawabnya juga dengan hal-hal yang konyol. Terlepas ini benar atau tidak, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Aku nggak sabar ya nanti pada saat ada wawancara ataupun juga pembuktian dari hakim atau JPU, proses pembuktian ke para terdakwa, terutama Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Aku mau lihat konfrontirnya seperti apa. Kalau menurut aku sih, PC, FS adalah orang cerdas ya. Jadi mereka selama proses proses persidangan, mereka akan menguatkan karakter, mendalami karakter yang sudah diciptakan dari tim kuasa hukumnya. Mereka harus berperilaku sebagai seorang korban, misalnya untuk PC, korban dari perkosaan tersebut. FS akan berakting menyelami karakternya sebagai seorang suami yang sakit hati dan melakukan spontanitas. Itu adalah dua karakter sepertinya mereka sedang selami sampai sekarang. Ya itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara, karena aku juga sering live untuk ngebahas persidangan kasus ini di kedua akun tersebut. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.